Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perusahaan pasti memiliki merek, logo, atau slogan. Dan ketiga itu dikenal dengan brand. Brand atau eh, bagian dari lambang dari satu perusahaan. Jadi image dari sebuah perusahaan itu biasanya dibuat dalam bentuk merek, logo. Kalau merek itu kumpulan beberapa kata, biasanya misalnya perusahaan tertentu hanya menggunakan satu kata saja, tapi lebih bagus menggunakan satu kata sehingga lebih mudah untuk diingat. Kalau kita lihat merek-merek motor ya, itu umumnya satu kata, mobil juga, dan yang lain-lain juga, itu dengan tujuan agar lebih mudah untuk diingat. Kemudian ada logo. Logo ini adalah kumpulan garis ya, lengkungan atau grafis, ilustrasi yang menggambarkan sesuatu yang mencitrakan perusahaan tersebut. Ini yang disebut dengan logo. Logo itu biasanya diikuti dengan warna-warna yang mencolok, yang menggambarkan tentang apa yang dikerjakan. Kemudian ada slogan. Slogan ini kata singkat ya, yang menggambarkan tujuan dari suatu perusahaan atau gambar keseluruhan dari sebuah perusahaan. Misalnya selangkah lebih maju, selalu terdepan, ya kan? Eh, Misalnya teknologi adaptif daerah tropis, itu slogan. Slogan itu kata yang cocok untuk menggambarkan perusahaan tersebut. Nah sekarang brand itu bukan hanya ketiga itu saja tadi. Fungsinya itu memang wajah menggambarkan. Biasanya brand ini dibuat khusus mengarahkan agar orang lain memandang perusahaan itu seperti apa. Nah, misalnya ada yang membuat uh, logonya sederhana sekali supaya lebih mudah diingat, namun menggambarkan dari hakikat dari perusahaan tersebut. Nah, brand ini bisa menaikkan nilai. Kadang-kadang dia sudah punya harga nilai tertentu. Sehingga kalau brand itu dilengketkan ya, misalnya satu merek terkenal dilengketkan ke baju, harga baju jadi naik. Oh, salah sesuatu nggak usah payah-payah, asbak rokok aja diberikan itu, nah, itu si yang mendapatkan asbak rokok itu merasa sangat gembira sekali. Nah, brand ini harus dipasarkan supaya orang lebih tahu tentang perusahaan kita atau usaha yang kita lakukan. Pemasarannya ini yang disebut dengan pencitraan tentang merek atau logo dan yang kita miliki tadi. Nah, hanya saja pencitraan itu selama ini menjadi negatif ya, artinya padahal tidak. Pencitraan itu branding. Nah, pencitraan itu harus didesain atau dikelola dengan tujuan agar merek tadi memiliki nilai tertentu di mata orang lain, sehingga apabila brand itu asosiasinya positif saja, dan ini menguntungkan bagi usaha itu. Tidak semua orang eh, mengerti bahwa brand ini harus di maintenance, harus dirawat. Brand itu bisa saja turun ya nilainya karena kita tidak menjaga kredibilitas dari produk yang kita usahakan. Karena dalam usaha itu cuma dua, barang dan jasa. Jadi mutu produk, untuk meningkatkan itu yang pertama tingkatkan standar risasi kita terhadap produk kita ya. Kemudian eh, kontinuitas ya. Kemudian bahan bakunya dinaikkan. Selalu lakukan perubahan mengarah ke baik sehingga tergambar bagi orang lain bahwa yang disebut dengan brand itu memiliki arti positif dan untuk memberikan nilai lebih pada mereka, bukan hanya sekedar
produknya, tapi juga nanti ada memunculkan kesetiaan pemakai, karena kita selalu memberikan nilai lebih pada pembeli. Nah, bagaimana cara meningkatkan kedekatan kita dengan pengguna produk kita atau yang disebut dengan branding? Yang pertama, silakan aktif dalam berbagai kegiatan yang menunjukkan kepedulian dari usaha kita itu terhadap pelanggan kita. Bisa lewat media sosial, ya, bisa lewat event-event tertentu yang terkait langsung dengan produk kita ikut, atau dalam aksi-aksi sosial yang tidak berhubungan dengan produk, ya, tapi kita ingin mendapatkan simpati dari pengguna kita, ataupun sebagai misalnya rasa terima kasih kita karena telah menggunakan produk kita, ya, dengan baik. Bisa ikut dalam kegiatan kemasyarakatan untuk meningkatkan nilai branding, nilai dari brand yang kita miliki. Brand itu bisa, kalau dalam pariwisata, brand itu bisa dimulai dari branding personal. Jadi itu orang tertentu, misalnya kopi Pak Itam, misalnya gitu ya. Karena Pak Itamnya yang terkenal misalnya, atau kopi Alibata, karena Alibata sangat terkenal sekali, dia pandai sekali main gitar dengan subscribe jutaan orang, ya sudah main subscribe video dia seluruh dunia. Dia minum kopi itu, mana kopi, ini sudah menjadi slogan, ya. Kalau melihat video Pak Alibata itu, mana kopi, ya. Nah, bisa juga geographical branding, ya. Jadi ada satu produk yang kalau ditanam di wilayah itu menjadi sangat unik, enak, segala macam rasanya berbeda. Misalnya kopi Aceh, ya. Itu kopi Arabica ditanam dengan ketinggian tertentu, dikelola dengan baik oleh mereka sehingga menimbulkan satu rasa tertentu, dan itu bisa jadi brand. Dan mereka menggunakan branding Aceh, kopi tambah Aceh. Itu kalau orang dengar kopi Aceh, kopi Gayo, wah itu terbayang enaknya ngopi, ya kan. Bisa juga corporate branding. Jadi usaha kita apa? Misalnya Aqua, ada kemarin Bu Ade itu bikin usaha dengan merek Aqua Vita, Aqua, ya. Mungkin ada tujuan tertentu, ya, dari pemberian brand Aqua. Misalnya perusahaan jeruk, ya, dia punya brand, ya. Nah, brand tertentu dengan warna tertentu misalnya. Nah, maka lihat warnanya, sudah ingat produknya. Nah, begitu. Begitu juga produk minuman, ya. Produk minuman tertentu itu kita dengan namanya saja, itu sudah terbayangkan rasanya, gitu ya. Nikmatnya minumnya. Nah, ini penting. Selain ada brand, kita harus memasarkan brand kita itu dengan mengelolanya, ya kan, dalam bentuk mengiklankannya, mengikutkannya dalam kegiatan-kegiatan. Kemudian kita harus menjaga mutu. Salah satunya adalah meningkatkan mutu produk kita itu dalam rangka itu meningkatkan nilai brand, kita. Nah, ini yang disebut dengan branding. Kemudian misalnya membuat asosiasi, ya, asosiasi biasanya mobil itu, ya, kelompok chapter ini mobilnya merek ini, gitu. Nah, di asosiasi itu dia mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, ya, dan mereka membantu masyarakat dengan itu meningkatkan, itu branding, itu pencitraan yang memang sengaja mereka buat. Pencitraan ini ada dua, ada buat disengaja sebagai untuk meningkatkan penjualan kah, atau kedekatan antara merek itu dengan produk itu dengan pelanggannya. Ada yang memang secara tulus pengusaha itu ingin berderma, ya, sehingga dia menggunakan brand dia sebagai wadah untuk menyalurkan
itu juga bisa menaikkan citra dari produk. Nah, ada banyak orang ahli dalam membuat brand dan melakukan branding ya, atau pencitraan. Saya lebih cenderung memberikan nilai positif dalam setiap apa yang saya unggah di media sosial yang saya buat. Kalau bisa membantu pelanggan untuk mengerti, ya, memahami sesuatu, karena kita punya fasilitas untuk itu kan, kita punya pengetahuan untuk itu, untuk melakukan itu. Kenapa tidak kita akan melakukan branding dengan membantu pelanggan kita? Kalaulah sudah citra ini sudah lengket di pelanggan kita, nilainya positif, ya, itu bisa jadi meningkatkan oplah atau apa segala macam. Misalnya contohnya saja, oh kalau ingat materi ini Pak Dede yang bisa memberikan, sehingga mereka menggunakan saya jasanya sebagai untuk mengisi acaranya. Itu contoh. Kita kalau sudah punya brand, asosiasi orang melihatnya sudah langsung dia terhubung dengan kita, dengan perusahaan kita. Hanya melihat mirip saja atau melihat misalnya selangkah lebih maju, lihat orang naik motor ya kayak seperti Rossi gitu ya, miring, sangat miring sekali, orang ingat Yamaha, tidak boleh ya sebut merek. Oke. Motornya langsung saja di otak itu tergambar ya begitu ya, oh perusahaan ini. Itu sebabnya juga kita sering lihat di televisi, kalau bintang tertentu itu pada perusahaan televisi tertentu ya, kayaknya identik karena dia memakai branding televisinya dengan artis tertentu. Ayu Ting Ting pasti sudah bisa menebak, oh itu televisinya ini ya gitu. Nah, kira-kira itulah yang disebut dengan brand dan branding. Anda harus mulai mendesain merek, logo, slogan yang mengarahkan orang lain mengerti tentang usaha Anda, sehingga dia jadi pembeda usaha lain dengan yang lain. Brand itu sebagai pembeda juga nanti. Dan kita bisa selamat dengan brand itu. Bisa jadi produk yang sama rusak, tapi karena kita sudah menjaga image tentang brand kita, kita tidak terdampak. Itulah sementara waktu tentang brand dan pentingnya brand dan branding pada sebuah usaha, ya kan? Kalaulah sekarang sistem digital itu lagi memudahkan kita untuk branding satu brand kita, meningkatkan nilai brand kita pada orang lain dengan membuat kandungan-kandungan konten-konten di media sosial, dapat berupa itu sebuah siaran seperti ini membicarakan tentang brand, atau dalam bentuk tidak bergerak, tidak video ya, seperti image biasa, tapi itu menggambarkan. Misalnya kalau lihat paha ayam, wah ingat sesuatu brandnya, langsung meleleh air ludahnya ya. Nah itu contoh. Jadi mulailah peduli pada logo, merek, dan slogan milik Anda, buat dia menjadi wadah untuk meningkatkan usaha Anda dan mengenalkan usaha Anda kepada orang lain. Kemudian lakukan iklan, ya. Iklan tadi tidak seperti iklan umumnya, bisa jadi branding itu dalam bentuk hubungan Anda dengan meningkatkan hubungan Anda dengan pelanggan yang menggunakan wadah, merek, logo, dan slogan tadi. Kira-kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan akan berguna bagi Anda.